Nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sugiwaras, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sugiwaras, Bapak Ibu Guru beserta staf TU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, izinkan saya selalu membawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara hari ini yakni sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, materi. Dan acara yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Komarudin SPD. Kepada Bapak Komarudin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sugiwaras, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sugiwaras, staf PU karyawan SMA Negeri 1 Sugiwaras, yang saya hormati Bapak Ari Kuncoro selaku pemateri utama dalam kegiatan pengimbasan program guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari
di SMA Negeri 1 Sikiwaras. Bapak Ibu Guru, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan kesempatan menambah ilmu, menambah wawasan tentang apa itu program guru penggerak. Dan kali ini yang akan dipaparkan oleh pemateri utama Bapak Ari Kuncoro, yaitu tentang budaya positif, salah satu modul yang ada di program guru penggerak. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu teraturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat, dan syafaatnya selalu kita harapkan di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita patut bersyukur juga bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi menambah ilmu, dan ada paradigma baru terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan salah satunya adalah salah seorang Bapak Ibu Guru kita ini menjadi calon guru penggerak di angkatan ke-7. Mudah-mudahan harapan kita bersama Pak Ari mampu menjadi semacam katalisator terhadap perubahan pola pikir pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ari ini berimbas kepada Bapak Ibu Guru sekalian, sehingga apa yang ada di sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita ikuti kajian materi yang akan disampaikan oleh Pak Ari Kuncoro dari awal sampai akhir untuk menambah wawasan dengan niat tolabul ilmi, supaya kita nanti juga bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Pak Ari. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ari dan mampu mengaplikasikan dalam pembelajaran dan budaya di sekolah kita. Terakhir kata Bapak Ibu, sekali lagi kita patut bersyukur bahwa salah seorang guru kita menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan ini beranjak menjadi guru penggerak. Kurang lebihnya hanya itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti, kepada Bapak Ari Eskom dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang materi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan jabatan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang penuh cahaya, yakni Adinul Islam wal Iman. Bapak Ibu, sebelum saya melakukan pengimbasan materi ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk waktu yang telah panjenengan luangkan pada sore hari ini dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang panjenengan lakukan ini mendapat imbalan amal yang baik nanti di
akhirat. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Jadi untuk pengibaran materi modul 1 ini adalah materi keempat atau materi terakhir yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk materi budaya positif 1.4 ini adalah materi yang keempat dari paket modul 1 yang rencananya nanti dalam program pendidikan guru penggerak akan ada 3 paket modul. Jadi ini adalah materi terakhir yang perlu diimbaskan kepada rekan guru atau rekan sejawat. Ini sedikit saya bahas dari materi 1 di paket modul 1 adalah filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang materi kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Materi ketiga visi guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah materi modul tentang budaya positif. Kita bahas sedikit Bapak Ibu dari modul 1 karena antar modul 1 dengan modul yang lain ada koneksinya, ada keterkaitannya. Pada modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Untuk modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun kodrat anak, yang mana menuntun itu diartikan sebagai memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar anak dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi paradigma kita atau saya selama ini anak itu lahir seperti kertas kosong, tapi tidak. Anak itu lahir dengan bakat atau kodrat yang sudah dimiliki. Tugas pendidik itu menebalkan garis-garis tersebut. Kemudian kodrat dibagi menjadi 2, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu tak lepas dari kodrat ini, Bapak. Kodrat alam berkaitan dengan kultur, budaya, dan kondisi geografis di mana anak tersebut lahir atau berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman kita dengan zaman anak kita sekarang, Bapak. Ini konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian konsep-konsep yang lain seperti Ingakso Sutlodo, Ingmati Mangkarso, Tuturi Handayani ini sudah melekat di telinga kita. Ada asas trikon, 3 kon. Kon itu ada kontinuitas, yaitu pembelajaran yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Ada konvergensi, penyatuan materi dari luar dalam. Jadi meskipun kita mendapat materi dari manapun, bahkan dari luar negeri pun, yang penting sesuai dengan kultur budaya yang kita miliki. Konsentris, pengembangan sesuai pribadi. Pengembangan pembelajaran apapun bentuknya harus disesuaikan dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Dan konsep
Pemikiran budi pekerti yaitu cipta atau pikiran. Kalau di pendidikan ini bisa kita artikan sebagai kognitif, kecerdasan. Rasa atau hati ini sebagai afektif atau sikap normal. Kemudian ada karsa. Karsa ini hasil dari pikiran dan rasa. Hasil dari cipta dan rasa itu berupa karsa. Kemudian pendidik ibarat petani. Nah, ini nanti ada di modul Bapak Ibu, kita bahas sedikit untuk yang terakhir. Kemudian lanjut di modul 1.2 Bapak Ibu, ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada guru penggerak atau bisa seorang pendidik ini menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Nilai guru penggerak mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid. Ini sangat mendukung dari untuk implementasi dari konsep pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan materi yang ketiga, visi guru penggerak. Jadi tugas saya sebelum membuat visi ini adalah memimpikan bagaimana seorang murid yang saya dambakan kelak. Jadi setelah itu dibuatkan sebuah visi sesuai dengan apa yang sudah kita impikan, murid impian kita. Jadi seperti ini. Kemudian setelah membuat visi, dibuatkan kalimat prakarsa perubahan. Ini sebagai langkah awal untuk menerapkan visi kita sebagai guru penggerak. Kemudian setelah membuat perubahan, baru dilaksanakan dengan alur belajar. Ini hanya sedikit materi. Dan baru yang keempat ini modul terakhir di paket modul 1 yaitu budaya positif. Sebelum saya lanjut, kira-kira kalau kita mendengar budaya positif itu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Monggo, Bapak Ibu. Pak Andi, monggo. Budaya positif itu sebuah keteladanan yang sudah terwujud di lembaga pendidikan, khususnya di sekolah kita, di mana keteladanan itu menjadi contoh bagi rekan sejawat juga bagi peserta didik itu sendiri. Sehingga itu merupakan jiwa bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Itu sekian dari saya. Luar biasa, aplaus untuk Pak Adi dan semua. Kira-kira mungkin ada jawaban lain Bapak Ibu tentang budaya positif. Contoh keteladanan budaya positif. Budaya itu kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai Bapak Ibu. Jadi budaya positif di sekolah berarti kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, yang sudah kita jalankan, menjadi kegiatan yang sudah kita jalankan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif, menjadi budaya. Ini adalah eksplorasi konsep materi-materi yang ada di modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Ini di dalamnya ada dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini adalah paradigma baru bagi kita, bagi saya Bapak Ibu sebagai guru penggerak, dan selama ini saya memakai paradigma lama sebagai pendidik. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kembali lagi Bapak Ibu, ini konsep tadi, kita kembali ke konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidik ibarat petani. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, atau dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari penggalan pernyataan ini kita bisa mengibaratkan bahwa seorang pendidik itu bagi seorang pendidik, lingkungan sekolah sama dengan sawah bagi petani. Dalam artian positif. Artinya lingkungan sekolah itu harus kita kelola dengan baik, dengan positif, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bagus, yaitu anak didik kita. Jadi untuk mengimplementasikan konsep pemikiran KHD ini, makanya kita perlu menguatkan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang positif tadi, lingkungan yang nyaman, aman dalam pembelajaran anak, kemudian menghasilkan anak yang berkarakter, kita perlu mengimplementasikan budaya positif. Ini perubahan paradigma kita. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti akan dijelaskan beberapa konsep mengenai kontrol. Ini ada kegiatan Bapak Ibu. Ini contoh kecil kontrol diri. Saya pandu. Jadi tolong panjenengan semua menutup tangannya, Bapak Ibu, mengepakkan tangan kedua-duanya. Ini semuanya seperti ini. Oke. Semuanya, dua-duanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau ada temannya kan bisa satu. Karena ini saya yang memandu, tidak apa-apa dua-duanya. Yang ada di kepala Anda atau panjenengan semua adalah hal yang selama ini panjenengan lindungi. Itu sudah dijelaskan. Jadi yang ada di kepala ini adalah hal yang begitu penting bagi Bapak Ibu. Kemudian saya sebagai orang lain mencoba untuk merayu, misalkan ini. Kira-kira saya merayu dengan cara bisa menghardik, bisa dengan cara marah-marah, mengintimidasi, menggoda, kemudian menggelitik atau menawari uangnya. Misalkan saya punya uang 100 juta. Kira-kira saya minta panjenengan untuk membuka kepalan tangan itu, apa yang panjenengan lakukan? Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda mau membuka kepalan tangan, saya akan mengajak panjenengan keliling dunia, bersenang-senang. Tadi karena uang, sekarang bersenang-senang. Oke, ini sebentar saja, tidak apa-apa. Kira-kira bisa ada yang membuka tangannya Bapak Ibu dari penawaran saya tadi? Bukan Eman 100 juta Bapak Ibu. Nah, dibuka. Tidak apa-apa, ini contoh kecil aja. Ada satu dibuka, yang lainnya tetap menutup. Ya. Karena ini konsep kontrol tadi. Di situ dijelaskan ada yang membuka, ada yang menutup. Kenapa? Kalau tadi Pak Andi membuka, ini kenapa? Saya boleh tahu alasannya. Karena yang saya kepala itu tidak lebih penting daripada 100 juta dan jalan-jalan itu. Sementara jalan-jalan itu hobi saya.
Oke, ini jawaban yang sangat memuaskan tadi, karena hal yang di kepala itu memang penting, tapi ketika saya tawar itu kita sudah mengontrol diri saya, kan seperti itu. Ya. Jadi bukan saya yang mengontrol, saya hanya memberi stimulus, panjenengan yang merespon, kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi anak-anak. Anak-anak sendiri yang menentukan pilihan itu, apapun itu, menurut teori seperti itu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup, itu tergantung kita, tergantung dari kebutuhan dasar kita. Jadi anak didik juga seperti itu. Jadi bukan karena kita yang mengontrol mereka, tapi karena mereka yang istilahnya memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga kita mereka mau melaksanakan apa yang kita berikan, apa yang kita perintah. Jadi konsep ini logikanya seperti itu. Jadi kontrol itu yang pegang kendali adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ini adalah perubahan paradigma tadi. Ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau berdasarkan teori kontrol, kita itu sedang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan karena kita merubahnya pandangan orang lain, tapi kita yang memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat jadi suatu kesalahan. Anak melakukan pelanggaran dan lain-lain, kita melihatnya dari suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak tahu apa mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, kan kita tidak tahu. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang kita anggap menyalahi tata tertib, misalnya seperti itu. Karena nanti dijelaskan ada berapa saja kebutuhan dasar. Saya bisa mengontrol orang lain, pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain tersebut yang mengontrol diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri berdasarkan kebutuhan dasar kita. Model berpikir menang kalah, dalam teori kontrol kita harus berpikir menang dan menang. Jadi nggak ada yang dikalahkan istilahnya. Lanjut. Sekarang makna disiplin, ini materi pertama, Bapak Ibu. Dari materi tadi, banyak sekali, ini materi terbanyak dari paket yang selama ini. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dan nilai-nilai, ini baru satu, insya Allah cepat. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Ini motivasinya datang dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Ini dijelaskan, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yakni kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini dikenal dengan P5. Yang kedua, cepat. Ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang mengubah paradigma. Bahwa yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal dari anak-anak. Jadi anak-anak itu melakukan
melakukan disiplin itu karena dia ingin menghindari hukuman sebenarnya. Ini yang pertama, ini motivasi terendah. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini tetap motivasi dari luar, karena dia melakukan suatu kegiatan karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif ini membangkitkan atau menguatkan motivasi dalam diri. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi. Ini makna baru bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu sebenarnya identitas kegagalan, karena kita sudah mentok akhirnya menghukum. Logikanya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau konsekuensi atau sanksi ini berarti sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Bahkan mungkin ini anak-anak tidak tahu. Anak-anak nggak itu membuat peraturan, hanya disuruh mentaati. Itu aturan atau tata tertib, ya kan? Selama ini kan mereka nggak ikut persetujuan membuat, hanya menyepakati. Restitusi itu pemecahan masalah. Jadi ini perbedaannya. Ada beberapa teori di dalamnya. Dalam hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi, murid itu belajar taat aturan. Restitusi itu memecahkan masalah. Tidak hanya dia disiplin, tapi juga belajar memecahkan masalah. Kemudian saya ambil contoh aja. Untuk hukuman itu sifatnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, memarahi dan lain-lain. Itu pasti bentuk hukuman. Karena anak merasa tersakiti, entah itu psikis ataupun fisiknya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi atau sanksi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ini berarti sudah ada tata tertib yang ada di instansi kita. Sedangkan restitusi jika melakukan pelanggaran itu sifatnya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka aturan berpikir restitusi anak sehingga anak itu tidak hanya mendapat yang baik tapi juga bisa memecahkan masalahnya. Ini restitusi. Jadi hukuman itu mungkin ada di zaman kita. Dan yang ketiga ini keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Ini saya yakin semuanya sudah melakukan keyakinan kelas. Kalau saya dari awal pembelajaran pasti membuat yang dulu saya namakan aturan kelas. Saya masuk kondisi kelas harus rapi. Saya nggak mau ada bangku bukan kesalahan ditempelkan. Kalian bukan SMP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kelas rapi, kondisi seragam rapi. Kalau boleh keluar, tapi mengikuti pelajaran di luar. Seperti itu. Saya jadi juga seperti itu. Yang tiga ini yang saya terapkan. Penggunaan gadget. Dilarang menggunakan gadget di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, kecuali ya ada perintah dari guru. Ternyata itu masuk dalam keyakinan kelas teori ini. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret karena kita membuat bersama-sama dengan murid.
ada kesepakatan. Murid merasa ini aturan yang telah kita sepakati bersama. Jadi kemungkinan besar untuk melaksanakan lebih tinggi daripada tata tertib sekolah. Ini jelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kalau tata tertib kan bahasanya baku, dilarang. Kalau keyakinan kelas kita sendiri yang membuat. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan dilarang menggunakan HP. Nah, seperti itu. Gunakanlah HP pada waktu yang tepat. Misalkan seperti itu. Ini stimulus, bukan hanya untuk anak didik, tapi anak kita. Karena kita memberi stimulus ke anak itu, anak merespon yang positif sebenarnya. Kalau kita memberi negatif itu bahaya. Dolanan HP terus makanya angel belajar seperti itu. Saya juga pernah membaca teori ini di luar guru penggerak. Jadi ketika memberi stimulus yang negatif itu yang tertanam di pikiran anak. Makanya untuk keyakinan kelas kalimatnya dibuat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu bahaya, mudah diingat. Jadi anak-anak gampang untuk mengikuti. Ini semua warga sebaiknya itu berkontribusi. Warga itu dalam satu kelas bersedia ditinjau kembali. Kalau sudah disepakati ditinjau kembali. Ini keyakinan kelas. Ini prosedurnya untuk membuat keyakinan kelas. Saya yakin semuanya sudah membuat. Cuma ternyata ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas ini. Aturan-aturan dalam kelas. Mungkin dari yang berbeda dari segi kalimatnya dan tidak tertulis. Kalau kita tulis, kita taruh di dalam dinding, itu lebih konkret, lebih nyata, sehingga anak kemungkinan besar akan mentaatinya keyakinan kelas. Karena ini lebih kuat dari tata tertib sekolah. Anak langsung diajak membuat. Lanjut. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun dan penguasaan power. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apapun yang kita lakukan ini demi ini Bapak Ibu, secara teori, ya demi memenuhi kebutuhan ini. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol kita. Guru itu sebagai penghukum ada, guru sebagai pembuat rasa bersalah ada, sebagai teman ada, model ada, sebagai pemantau ada, sebagai manajer juga ada. Ini yang terbaik, ini posisi kita sebagai manajer. Saya ambil contoh sedikit-sedikit. Yang pertama, penghubung, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu zaman dulu kan. Kita nggak bisa maju ke depan, tangan di kuping, kaki diangkat satu, itu kan hukuman. Nah itu sifatnya fisik kita nggak, kan sulit melupakan bahkan sampai tua. Membuat rasa bersalah. Nah ini model tipe guru yang kedua. Kok mau menunduk? Aku kecewa. Nah seperti itu. Jadi anak akan merasa bersalah. Yang kedua sebagai teman. Kita tahu kalimat-kalimat sebagai teman kan gitu. Nah itu model guru yang ketiga. Kemudian ada sebagai pemantau. Ini senang mantau. Iya, model pemantau. Dan yang sebagai manajer ini paling bagus. Ini nggak hanya mengolah, mengajukan pertanyaan, mengolah dan lain-lain. Ini juga memberikan solusi dan lain-lain. Ini contohnya. Ini berbuat, berkata, hasilnya memberontak, menyalahkan, berbohong. Kalau anak diberi hukuman itu cenderung berani. Makanya kalau ini contoh saya di rumah, istri saya kan saya ini dilarangi kaya ngongkon.
kamu sudah biasa kali waktu itu. Nek dilarang kowe malah dikongkon. Nggih. Itu contohnya. Menyembunyikan ini karena dia merasa bersalah, takut. Jadi hal-hal yang mungkin kurang benar akan disembunyikan. Hasilnya ini ketergantungan karena dia merasa flek, merasa konsol diri. Ya, merasa teman sendiri. Ini ada kalanya memang semuanya ini dibutuhkan, ada kalanya. Ya. Kemudian yang sebagai pemantau ini hasilnya akan menyesuaikan diri karena dia merasa diawasi anak-anak. Ya. Kemudian kalau sebagai manajer ini akan menguatkan karakternya karena tidak hanya permasalahan yang dihadapi tapi juga pemecahan masalah yang dibutuhkan anak itu pemecahan masalah. Nggak hanya diberi yang benar ini tidak, tapi solusinya apa untuk setiap pelanggarannya, kesalahannya. Oke, langsung lanjut. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini kalau kita menghadapi anak yang bermasalah, apapun masalahnya. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi. Saya sudah menerapkan di kelas. Alhamdulillah terasa, perubahannya terasa. Jadi yang penting yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita pahamkan dulu. Kamu tahu yang kamu perbuat itu salah? Iya Pak, kan seperti itu. Ya. Emosinya distabilkan. Tidak apa-apa. Semua orang itu tidak luput dari kesalahan. Bapak juga seperti itu. Pernah salah, yang penting apa yang akan kita lakukan ketika kita berbuat salah, supaya mengetahui kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Anak melanggar itu juga punya alasan. Anak menyendiri nggak mau bergaul dengan temannya itu juga memiliki alasan. Tadi seperti dia ingin misalkan anak yang nilai akademik, penguasaan akademiknya kurang, dia mungkin larinya ke penguasaan yang lain, menguasai teman-temannya, senang melete, berkelahi, nah itu bisa pelarian dari sini. Atau karena rasa dia kurang rasa sayang, cinta dari keluarganya, sehingga dia senengannya jamini kan saya pengen diperhatikan, anak kurang perhatian. Nah seperti itu. Nah, ini tugas kita, nggak hanya Afrika, wali juga seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas tadi, nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal. Ya. Kalau kita sudah membuat, masih ingat tidak dengan keyakinan yang sudah kita buat? Apa saja ya? Masih Pak? Apa disiplin ya, menghormati orang lain ya, sopan ya. Kira-kira besok kamu pengen jadi orang yang gimana Pak? Nah ini Pak, orang yang dihormati. Bagaimana sekarang bagaimana caramu untuk menjadi apa yang kamu inginkan? Kalau seperti ini terus bisa tidak kira-kira? Ini ada contoh kecil nanti Bapak Ibu. Contoh kecil. Ya kemarin yang saya buat aksi nyata.
Fasilitasi tindakan yang salah tersebut. Jadi ketika anak berbuat salah, berapa lama terlambatnya 15 menit. Saya kira itu kamu masih punya komitmen untuk bersekolah. Karena kalau komitmen dulu terlambat, mending pulang. Kan seperti itu. Dia telat tapi dia masih mau masuk. Ya, kita bangkitkan aja dulu untuk semangatnya. Hal terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, disiplin, saling menghormati, sopan dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa melaksanakan keyakinan dan sudah disepakati, insya Allah nanti di kelas dalam pembelajaran juga fasilitas nyaman. Yang harus naik. Jadi intinya saya tidak menyalahkan. Yang penting kamu saatnya sama sakit banyak selesai. Jadi silakan masuk ke kelas. Terima kasih. Tetap konfirmasi. Ya, 15 dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya perasaan saya setelah melakukan diskusi bersama Pak Arya dan Sarjana, karena saya berbagai solusi dari permasalahan saya yang terlambat sekolah. Terima kasih Pak Arya sudah memberikan solusi. Saya berjanji tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada dua, ini yang kasus sekolah ini. Saya bangun kelas, tapi kemarin saya kami mencari solusi atas kesalahan saya lakukan. Terima kasih Pak Ari, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kita menempatkan diri pada posisi kontrol manager. Ya, kita yang mengatur, memberi stimulus positif. Jadi oke, baik seperti tadi ya. Jadi setiap orang itu juga melakukan kesalahan. Oke, semoga kelak kamu menjadi orang yang kamu impikan. Semoga kamu sukses. Dan seperti itu. Intinya restitusi seperti itu. Jadi bukan fokus pada hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Karena sudah sering kita tahu anak telat itu dihukum gak mempan. Ya. Bahkan senang mungkin gitu. Karena yang telat itu kan. Yang gede mana nih? Bahkan senang gitu. Jadi mungkin kita bisa
mulai menyentuh dari sisi hatinya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah materi terakhir dari pengibasan ini. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya bertugas, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Siswandari, mata pelajaran sejarah yang baru saja mengikuti pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya positif yang dilakukan oleh teman saya Bapak Ari Kuncoro yang telah banyak menambah ilmu bagi saya selama guru yang selama ini mungkin bisa dikatakan sebagai guru yang lebih senior dari Pak Ari, tapi ternyata pengetahuannya jauh di bawah Bapak Ari selaku guru penggerak, dan saya mendapatkan wawasan yang cukup luas ya tentang budaya positif, di mana budaya positif bisa diterapkan yang berisi tentang nilai-nilai yang bersifat universal yang bisa dilakukan dengan merubah paradigma kita yang menggunakan teori kontrol, di mana sebetulnya yang mungkin selama ini kita lakukan di sekolah-sekolah, bagaimana guru berusaha mengontrol siswa agar siswa sesuai dengan harapan guru, dan itu sama sekali salah ya, sama sekali mungkin kurang benar kalau dikomparasikan dengan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Ari Kuncoro. Bagaimana dalam menangani siswa itu banyak hal, tadi bagaimana ada pilihan hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restriksi ya. Nah itu bagaimana Bapak Ibu guru bisa memilah-milah mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi, mana yang masuk restitusi, dan itu sangat membekas sekali, terutama bagi saya. Oh ternyata seperti ini. Nah harapan saya apa yang dilakukan oleh Pak Ari Kuncoro tetap berlanjut dan bisa ditularkan ke kami-kami yang tidak menjadi guru penggerak dan bisa menerima ilmu dari guru penggerak. Tetap semangat untuk Pak Ari, salut buat Pak Ari, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti program daripada pengimbasan guru penggerak dari modul 1.4 Pak Ari tadi yang disampaikan bahwasannya SMA Negeri 1 Sugiwaras Bojonegoro dapat penambahan baru, wawasan baru untuk kenakalan anak, mendisiplinkan anak secara humanis dan tidak perlu keras, dan kita pendekatan itu apa yang kita cermati yang disampaikan Pak Ari selaku pemateri juga. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.